Kenapa baik? BAT. Hah? Nah. Chris. Ya, izin. Ya. Sudah musik. Artinya HP. Salah satunya itu ATM juga susah. ATM. Tapi nggak bawa ATM. Tapi itu juga Kris juga ada isinya, ada sama ATM juga ada isinya. Kalau musim jimat tanya bisa jimat. Kenapa kalau ini nggak boleh dibawa kencing sama berak? Padahal kan bukan masalah kencing berak, Pak. Kencing itu zina maksudnya. Berak itu main perempuan. Bohong lah buat salah. Jangan sampai kencing dibawa kencing kan? Oh mana-mana ditaruh mau kencing, maksudnya kan gitu nggak boleh zina. Jadi mau mati gak jadi. Malah hilang katanya tinggal. Lupa. Iya. Itu kan juga Jadi segitu. ngajinya belum jelas, bisa nggak jelas, oh dia punya jimat ribet gitu. Maksudnya jangan dibawa kencing itu zina. Ya, diselainnya begitu. Biar itu jangan bikin salah di mana-mana, berak tuh buang kotoran di mana-mana gitu. Ya aman lah. Nggak bikin kesalahan di mana-mana, nggak gangguin istri orang kan aman gak zina. Maka jimat itu macul. Sampai dia pusing ya. Saya pernah ditanya kalau dibaca pun istri-istri Pak, berarti kan lebih dari satu. Ya emang sejarahnya begitu. Kalau konsep itu bilang istri. Saya punya ponakan satu. Jadi ponakan saya itu dia suka kedatangan. Karena waktu itu dokter kesehatan datang dokter, ternyata itu datang daripada neneknya di Padang. Dia nggak mau anak saya, cucu saya digodain apa. Pokoknya saya hanya istri. Itu ponakan saya suka. Terus yang kedua, di rumah saya kadang kalau ada adik saya atau kakak saya yang berbuat yang kurang baik, dia langsung masuk ke dia, datang ke tubuh dia, langsung ngomong, panggil semuanya, tahu semua, termasuk saya itu dinasihatin, duduknya, ngobrol, persis itu saya. Pokoknya sini, sampai mantu-mantu tanya, ini kesukaan dia seperti ini, tolong ini. Kalau sudah selesai semua, hilang. Jadi itu kan kesurupan. Kalau kesurupan maka lewat. Ini enggak, dia hadir datang ini untuk ngomong daripada anak-anak dan kita desa. Dan itu bahasa benar. Yang saya lakukan nih, saya salah nih. Sama istri saya atau istri saya tahu, lu nggak boleh begitu ya, lu begitu 3 bulan 4 bulan yang lalu dia tahu anak dan itu, dan itu persis apa yang dia omongin semua dia ngerti, benar, nggak ada. Nah itu syarat jelek. Berarti itu dalam ilmu apa posisinya? Apa karomah atau apa seperti itu? Jin apa bukan? Kalau jin pasti ada bisa. Tapi jin kayak Tidak ada. Tapi kan itu bahasanya bahasa benar. kalau di bahasa itu korin. Iya, korin. Karena dia berbuat kebaikan. Gini intinya, kalau emang orang tua kita bener itu orang tua kita, Soleh ya. pasti dia nasihatnya yang baik. Iya. Dan nggak akan ngikutin anak kita. Benar. Nah yang jadi masalah kalau jadi yang salah itu dibikin susah, dibikin ribet, usahain dan segala macam. Orang tua kan nggak mungkin bisa anak. Kopi minta apa gitu ya? Iya misalnya kita dipotongin kambing di kuburan macam-macam itu kayak gitu. Iya. Dan maksudnya dalam konteks Nah, ini ini kalau bahasa dengan merah. kalau orang soleh itu memang tergantung mendapat izin dari Allah untuk mendatangkan cucunya kayak guru gitu kan. Iya. Cuma syaratnya memang soleh, kemudian tanda-tanda orang tua kita soleh dengan dia diizinkan itu gitu. Cuma masuknya pun memang ke orang-orang tertentu, nggak semuanya jadi mediator. Iya, benar. Iya, orang iya. Ke siapa yang dia mau, ke siapa yang dia itu nggak maksudnya barang orang gitu. Kalau kesurupan orang pusing Pak, kalau Iya. itu kan nggak pusing dalam kesadaran maksudnya. Biasanya kalau orang saya bilang yang iganya jarang itu gampang itu kan. Ada terang dia tempat di sini masuk. Dan itu terjadi sampai sekarang.
Jadi kalau dia datang nih, mak datang nih gitu. Waduh, maksudnya mak datang nih, nasihatnya begini. Kayak gini aja lah saya pengalaman pribadi. 40 hari itu guru saya itu semalam ini masih telepon malam ini. Telepon saya mau bikin kambing pertama kali. Nah besok hari teman saya kemarin datang nyari dana buat 40 hari guru. Lah saya bilang malam telepon Pak apa? Malam terus telepon sama saya. Nah saya telepon ke putranya, bener naik 40 hari. Ya semalam telepon saya. Nah itu jadi karena yaitu manusia orang terpilih memang karena dikasih itu. Kan kalau di bahasa kita begini, orang-orang sudah itu jadikan seperti burung, jadi bisa terbang. Karena izin Allah dia bisa. Kayak burung bisa kayak muridnya, orang kayak sama juga. Ya terus nanti lah kayak para wali kita terus dulu langsung. Frekuensinya sama, tapi sama-sama soleh. Ya kalau ini gampangnya kalau orang tua benar itu orang tua kita nggak akan repotin. Karena kalau di kerjaan itu kalau masukan guru saya harus panggil kan. Memang hanya itu doang. Namun kadang-kadang ibu saya kalau sudah masuk ke kakak saya karena emang ya sama ngomongnya kejadian dia tahu. Cuma kalau saya bilang ya udah kalau emang itu kasihan ini kan ketumpangan capek ya udah bahasanya. Ya udah kita rasakan atas ya. Cuma kalau pernah gini, kata orang tua suruh motong ini kamu lari betin. Kalau mana dia agak punya duit suruh beli kambing suruh motong kuburan ya. izin itu. Ya, jadi kan ya tetap dia ridho. Dia tidak mau anaknya itu salah jalan. Berarti itu dia melihat, dia ya Allah izinkan saya untuk bicara langsung, ngasih tahu dengan melalui sipulan. Jangan melalui ngomong. Nyambung, benar apa kata orang ini? Akal kita nerima. Oh, benar, berarti itu hanya orang yang memang kekasih Allah, yang memang orang yang bisa memikirkan bahwa itu emang ada seperti itu. Atau bisa bukan ruhnya lo ya, energi kebaikan ibu kita dulu itu dibentukkan seperti itu Pak. Kalau bahasa saya energi lah, kalau dibilang begitu itu malah pikirannya kemana-mana. Spirit ya. Iya, kebaikannya dia. Spiritual. Itu bisa. Kalau negatif ya. Jadi dia masuk pun ke ide tadi nggak semua anaknya bisa begitu. Oh, berarti dipilih pakai ya? Dipilih sama Iya, dia. di mana ada tempat dia ya bisa. Kadang malah ke orang lain. Kalau yang sengaja dipindah-pindahin gimana? Bahaya juga. Itu kalau yang dia pemburu Hantu. Dari duit. Itu kena duit Pak. Ada ilmu yang memang gitu. Itu mau dia apa namanya harganya sendiri. tapi itu maksudnya kan bukan apa namanya taruhnya orang itu Korin kalau bukan nggak bisa. Ya kalau korin itu kan setiap manusia punya korin pendamping. Cuma itu bisa baik bisa buruk tergantung perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, korin itu lebih baik. Kalau di bahasa itu ya bencong lah. Bencong. Umpet yang umpet. Kalau perilaku orang itu buruk, nanti dia jahat juga. Jadi memberinya serang dia membentukkan rupa siapa yang ditulis orang-orang gitu. Oh, Lalu ada bahasa korin itu kembaran kita Pak. iya. Bahasa. Iya itu setiap manusia Dampingin. kan Nabi ada pendampingnya. Kita. Korin banyak. Nah, cuma korinnya tergantung perilaku kita. Karena dia bisa jadi negatif, bisa jadi positif tergantung kita. Kalau kita berperilaku, kalau bahasanya energi lah yang positif itu dia. Sehingga dia yang memberikan pesan itu. Oke, kalau orang yang sudah meninggal, misalnya di rumah sakit atau di jalan meninggalnya, itu kurannya di situ terus apa atau di kuburan pakai? Di situ Ya, terus. Beda alam lah. Enggak, maksudnya dianya di situ terus atau diikut yang tuannya? Korinnya. Iya. Ya itu tergantung korinnya pegang atau tidak.
Kalau dia buruk pasti sedih tempat, senang di tempat-tempat yang buruk. Oh nyari tempat yang dia sukai Pak ya? Iya. Oh. Bisa jadi dia betah di pohonan loh, kalau itu jadi bikin anak Oh. gitu model-modelan. Dan itu perjalanan kita panjang sebenarnya setelah kematian. Makanya bagi orang soleh memang ada tempat khusus. Setiap hari juga Pak Yusuf tidur sama Korin ya Yusuf ya. Yes. Iya, segi kalau ditinjau dari segi bahasa, ya Korin itu yang mendampingi, ya, ya istri juga sama Korin kan. Yes. Betul. Malaikat rokib atid Korin. Kan Pelayan. Korin, Corona, Adam. Yukorinu, Mukoronata, Wakiron, dan Pahu Mukorinu, pada kamu Korin, Bil Amar itu. Komplit tuh. Jadi Korin itu emang Amin. Corona itu masuk Korin juga. Amin. Tuh komplit Pak. Komplit. Ya kalau dari segi bahasa gitu kan ya, orang yang apa namanya, kata bagaimana, yang mendampingi, ya istri sama mendampingi setiap itu. Ya kalau dari segi bahasa. Itu saudara kita yang dibawa sejak lahir Pak. Ada saudara kita kedua bayangan itu dari air ibu. Nah dia yang nggak pernah tidur menjagain kita. Nah kalau orang-orang Jawa pokoknya ilmu jati diri apalah ketemu saudaranya gitu. Pancar. Bisa kalau mau kuat 13 hari Puasa. puasa nggak boleh keluar di kamar diam-diam. Yang paling tersakasi Pak. Nice. Tapi jangan kabur ya. Nggak boleh ngomong, nggak boleh 13 hari. Itu program cepat. Cuti tuh, Pak. Cuti. Gak usah cuti. Cuti. Nggak boleh ngomong, nggak boleh ngapa juga. Nggak boleh nafas sampai. Nah, ilmu para wali itu dari saudara, dari bayangan, dari arti. Itu ilmu bayang. Kalau di zaman wali namanya nggak besar ilmu bayangan. Itu yang bisa diperintah kemana-mana. Bayang, maka dalam 1 jam yang sama dia bisa ceramah di 5 tempat. Orangnya mah di sini. Nah, itu energi alam. Korin sama modal bisa nggak ya? Kalau kodam itu karena ada dipanggil Jin. pelayan, ya pembantu juga kodam. Istri juga ada. Ya Korin bisa ya kalau segi bahasa lah. Iya, Kalau bisa disebut kodam bisa disebut kodam. Kalau kodam itu kan pendamping istri kita, pelayan istri kita ya kodam. Makanya kalau bahasa ada agama kodamnya Rasulullah bukan berarti dianggap jin. Kodam itu pembantu kayak Abu Abbas, sahabat-sahabat yang membantu Rasulullah motif. Motif Jabal. Ini kan karena karena belajar di ke dalam kodam-kodamnya ambil dari itu. Ini diambil. Nah kalau namanya orang diberi sama kita lah, dia juga nanti minta balasan. Tidak ada. Lagi sekarang ngapain saya dikasih penghilang atau mau tak punya konsumennya pantar ngintip terus. Halo kuat. Itu terbang tapi nyangkut kabel karena saya bilangin tak banyak motor macet udah nggak bisa aja. udahlah, belakang barangnya begitu. Makanya maju zaman sekarang aja, nggak usah bawa keris, bawa ATM udah cukup. Gimana di sana? Kakak Prabu, udah keluar di aja namanya. Musang. Saling undang. Di sana ngomong-ngomong ya. Kalau pintar ya, ajarin banyak di sana dulu. Yes. Ya, bakal gitu tuh. Dia banyak dibakar karena tidak tahu. Dia bisa jadi benar, bisa dibuat tidak. Bisa juga godaan setan goda kita. Awal-awal benar-benar lama diikutin ujung-ujungnya salah juga. Kan iming-iming. Awalnya itu benar tuh, dia itu benar tuh. Nanti ujung-ujungnya sudah jebakan. Ya kalau kebenaran ya pakai ilmunya. Walaupun datang dari ilmu kono. Kalau yang itu balik. Baik. Maka saking sayangnya Allah mata kita dibatasi.
kalau begitu tuh 3 Pak. Pertama pendengaran. Itu yang pertama apa namanya? Ya pendengaran bisikan. Itu yang bahaya. Lalu terawang itu masih bisa pakai orang itu dia harusnya ketemu siapa gitu. Itu kan tindakan fisik. Nah yang bagus itu teropong, dia ngeliat mata dengan mata batin. Siang pun kelihatan. Ya kayak gini kayak nonton film, bukannya ngikut. Nah semua kita punya potensi lokasi, cuma Allah tuh sayang kalau mentalnya nggak berani nggak bakal dibuka. Oh, karena kalau dibuka bisa nih. Jalan ke sana takut, jalan ke takut kan sama aja dengan mata kita dibatasi ngeliat bakteri sama kuman. Tapi kalau nggak dibatasi, maka kita takut tadi bareng-bareng. Oh di sini ada kuman, di sini ada bakteri. Kayaknya lapar, terus pakai makanan. Mati orang unggul. Jangan terlalu banyak membicarakan lalu kalau kita nggak paham. Ya kalau misalkan pengalaman pribadi buat itu sih. Tapi kalau kadang-kadang bilang banget, karena pengalaman gitu kalau kita cerita orang yang nggak percaya itu percuma juga. Masih iya ya. Hoak. Terus manfaatnya apa? Cuma kan aja mau penasaran, keingin tahuan. Itu ada koida betul terjadi ya yang apa ya kalau misalnya dinampakkan lah lihat bakteri ini ya betapa capeknya mungkin ya capek guys. Supaya ada istilah koidah al-hujubu nikmatun katanya. Hijab itu sebagian dari hijab itu nikmat. Ya mungkin ini hijab untuk hal itu mungkin ya bukan beda lagi dengan hijab langsung dengan yang maha kuasa. Tapi kalau urusan istri nggak usah gitu. Nah kalau coba kalau nggak dihijab dari makan kita nggak terkabar dari kemancan ya. Terus melihat gitu nggak tenang Pak yang jelas kesono ngelihat kesini ngelihat lari kemana-mana iseng. Ya ada orang-orang yang diberikan keistimewaan itu hal kayak gitu ada bukan? Ya cuma beda dimensi. Karena gini, saya sering cerita kayak ngomong kalau jin awal ini saya jin itu dimanakan gambar kita pikirannya ke makhluk itu bukan yang bisa menafikan ada ciptaan Allah itu karena bahasa Quran itu bahasa Ibrani. Al-jin itu zaman Nabi Sulaiman orang pintar, para pejabat, arsitek, orang-orang yang keilmuan itu disebut al-jin. Al-ins masyarakat umum, rakyat jelata. Ibadah itu baik bagi pejabat maupun rakyat ya tetap ibadah, maksudnya gitu. Cuma karena kita sudah di itu kayak minal jinnati wanas, dianggap sih mau jin yang begitu enggak. Jinnat itu pikiran kotor. Terjemahnya yang tersembunyi. Satu akar kata ma'al jannah surga. Janin dalam bayinya kandungan. Al-jan yang sama. Sesuatu hal yang tersembunyi kalau bahasa paling sederhana definisi. Jadi seorang terlalu fokus ke situ sehingga sebenarnya pikiran dia kotornya nggak diobati. Makanya surat An-Nas itu sebenarnya misalnya ada sih Khonas itu artinya tersembunyi atau ngumpet. Kalau zikir itu kan setan yang memang nggak bisa diruqyah Pak. Diruqyah nggak bisa keluar itu sudah ketentuan. Justru niatan orang zikir itu agar si onas itu tidak sampai masuk ke pikiran kita ke al-jinnah. Bisikannya si onas membuat kita was-was. Junun lah kesana mungkin. Junun. Majnun orang gila tertutup akalnya, artinya mau yang tertutup. Junun. Nah Anas itu provokasi manusia ini. Udah di sini dibisikin masuk pikiran kotor. Oh iya benar Pak Jun itu orangnya begitu jadi. Nah, ayat-ayat Quran itu menjadi perilaku yang nyata untuk kehidupan yang nyata dulu lah. Ini kan akhirnya konotasinya kepada hal yang ya itu hanya penafsiran orang macam-macam ini. Kayak ini makanya sampai dianjurkan kan kalau punya konsentrasi banyakin baca dari karena si Khonas ini kalau kita zikir kepada Allah itu dia mundur dari kolom kita tuh nggak bisa dia masuk. Ya tugasnya cuma bisikin doang.
Ya karena udah aljinat pikiran kita kotor, iya bener nih, baik itu begitu kan. Ditambah ada orang ketiga Anas, benar orangnya memiliki dia mau nggak boleh kan akhirnya menambah kebencian. Berarti sukses ya Anas. Masuk nanti baca dulu. Maka saya pernah penasaran dulu itu. Kayak emang gini kesannya, kalau ayat-ayat yang sering kita baca berulang-ulang seolah-olah itu ayat itu biasa. Padahal kalau ada perintah membaca ayat berulang berarti ada hal yang luar biasa. Itu yang penasaran saya dari Fatihah, Anas, Falak sampai ayat kursi itu. Kenapa? Ya tahlil baca Falak, Anas. Semua kan selalu dibaca. Nah kalau ikhlas, orangnya ikhlas nggak akan terjebak si Anas tadi, nggak akan terjebak Al-Falak tadi. Coba di Al-Falaq, kalau menurut min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan oleh makhluk, bukan kejahatan dari Allah loh. Kalau kejahatan asal itu baik loh Pak, keburukan asal itu baik, makanya semua takdir baik buruk dari Allah. Cuma kejahatan yang dibuat oleh manusia, nafsunya juga yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan oleh makhluk. Memahami surat Al-Falaq. Jadi kalau Al-Falaq itu serangan dari luar teman. Anas itu dari dalam. Nafsu kita itu. Terus jinnah itu hawa nafsu. Maknanya. Jadi kalau si Anas ini sudah numpang ke kendaraan hawa nafsu, ya maka bentuknya manusia tapi perangnya kayak setan ya gitu bahasa. Nah itu bisa kita pahami sehingga menjadi sebuah perilaku baru Quran menjadi kekuatan. Jadi bukan cuma ritual, kul itu mana fil amar, bukan cuma katakanlah. Kalau fil amar itu kul katakanlah dengan ucapan dan tindakanmu. Berarti harus ada action yang dilakukan. Sampai saya bilang Al-Falaq itu orang Roda itu berarti namanya Al-Falaq. Syar itu kejahatan atau sesuatu yang terjadi kejahatan dan mencegah. Kayak salam itu berarti jalan gelap kasih lampu berarti mengamal salat Al-Falaq. Itu real. Makanya Quran itu disatukan. Roda keliling gitu. Berarti mencegah terjadinya kejahatan. Syar. Jadi bukan cuma mencegah kejahatan tapi mencegah terjadinya sebuah kejahatan. Maka ada tindakan. Karena kalau kita mana katakanlah cuma ritual doang dibaca terus. Yang paling bahaya dia baca itu juga kalau di syari malah komen syari bahasa Inggris. Kejahatan apabila telah gelap gulita. Karena memang suasana gelap itu lebih gampang orang yang berbuat kejahatan. Maka dikasih terang langsung gitu. Biar orang mau jahat orang takut kalau terang, minimal mikir 2 kali lah. Karena gelap. Wamin syari nafasat itu kalau diterjemahkan dari tukang saja yang menyimpan bubur-bubur. Perempuan lagi gambarannya. Kontradiktif Pak, emang tukang sihir perempuan, mana perempuan? Maka di sini gambarannya tukang sihir itu naik sapu hidup perempuan gitu nah. Itu dari ayat ini. Padahal wamin syari nafasat begitu, wamin syari kejahatan hembusan orang-orang yang memecah belah. Ukol itu akad asal katanya. Kita udah kompak nih, ada provokator memecah belah. Maka kita disuruh ngamal Al-Falaq agar kita tidak jadi provokator atau mudah diprovokasi. Ukol akad itu ikatan. Makanya saya bilang kalau ceramah yang memecah belah termasuk memecah belah umat. Jadi itu akan selalu ada. Itu godaan dari luar kan. Kalau di dalamnya kuat kan kita nggak akan tergoda. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia menghasut. Semua orang hasud kejahatan luar biasa. Kalau cuma hasad pribadi, kalau dari dah hasad menghasut kan udah memprovokasi. Itu dibaca tahlil habis sholat tapi malah jadi bagian provokator. Jadi kalau enggak alilas dulu biar kekuatan keikhlasan itu kuat sehingga kita tidak terjebak dengan kejahatan dari luar maupun kejahatan yang ada suara tadi gitu. Ini ada hawa nafsu. Sama togut itu kalau di Quran berhala. Padahal togo itu maknanya orang yang hidupnya melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas karena dia memperturutkan
hawa nafsunya, kayak yang kita bahas lah. Aslul maksiat goblok kan, kelalaian hati cara berarti sholat itu nggak dijaga. Maka hakikat tujuan zikir itu kita untuk menjaga itu. Tujuan zikir yang paling utama adalah agar si onas ini nggak membisikkan ke hawa nafsu, jangan sampai naik ke kendaraan nafsu sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu dari dalam, dan itu kejahatannya setiap saat kan. Bisikin lagi, ngaji enggak, terus begitu. Selalu bisikan, bikin was-was. Naiklah kepikiran kotor. Jadi Quran kalau dibaca berpahala ibadah, tapi nggak cukup di sini. Dipahami sehingga jadi perilaku. Nah, baru Quran kita juga imamul hayat buat itu tahap. Ini depan ini. Kayak kursi bisa jalan di air, iya maksudnya itu kan simbol. Orang yang ngamal ayat Afrika yang Allah kasih izin, dia mudah untuk melewati hal yang sulit sampai jalan di air. Ya kalau dulu para wali benar dibuktikan jalan di air. Zaman sekarang kita banyak sering kali sekolah. Maksudnya orang-orang yang istiqomah dalam mengamal itu akan diberikan kemudahan melewati hal-hal yang sulit. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah itu kuat. Allahu la ilaha illallah. Dan sandarannya nggak kepada siapa-siapa, kepada Allah. Karena Allah yang tahu akan masa depan kita dan tahu apa yang akan terjadi, kan ayat kursi itu. Ya cuma karena baru dibaca ritual buat usir setan doang. Surat-surat pendek itu luar biasa. Kalau di tafsiran, jadi menjadi sebuah muamal. Jadi perilaku, bukan cuma itu ritual menambah bacaan. Kayak gini aja lah, nggak usah. Yang paling sederhana kita sering baca tasbih pada sholat kan, subhanallah 33. Maksudnya, artinya ada artinya. Maha suci. Ya maksudnya biar kita itu menjauhkan pikiran kotor kita tentang Allah. Allah itu suci dari kesalahan, Allah suci daripada kekurangan. Allah nggak mungkin Allah salah. Jadi orang yang bertasbih berarti orang senantiasa mengakui akan kehebatan Allah yang tidak akan pernah salah. Buat kita yang baca tasbih berarti nggak boleh berpikiran suudzon ke Allah kepada sesama. Maka disebutkan apa? Nama kalau di hadis itu soko putih, kalau di zamannya Alawi biasanya pakai sokonya putih-putih. Maksudnya biar pikirannya bersih. Ini mah sokonya putih tapi pikiran negatif terus. Nah sampai saya apa kata Syaikhul Qadir Jailani, orang yang tidak menutup kepalanya tidak ada jatah jadi kewalian. Ya pakai songkok doang ditutup gitu. Maksudnya ditutup dari hal-hal yang kayak gitu. Sampai dulu ada keterangan ustaz itu bilang, pokoknya kalau nggak pakai songkok itu nggak ada jatah jadi wali. Karena maknanya cuma terjemah doang. Emang bahasa beliau itu orang yang nggak menutup kepalanya nggak ada jatah kewalian. Maksudnya bukan menutup kepala pakai songkok doang, saya menutup dari pikiran kotor. Sampai kalau wudu dibasuh. Maksudnya biar nggak pikir. Hikmahnya gitu. Nah kita yang bersama putih hati-hati, berarti pikirannya kudu bersih. Makanya orang-orang tua kita dulu pakai cenderung kita malu pakai putih. Ya, kalau dia dibuka. Ya cuma kan buat kita jadi ingat-ingatan, berarti saya udah pakai songkok putih, berarti saya kalau mikir mesti ya jangan saya kesulitan. Ini gula putih Pak itu. Jadi saya nggak ditutupi model putih, tidak pernah. Nah jadi kalimat tasbih itu menjauhkan kita dari pemikiran suudzon, mentasbihkan hati, berarti hatinya juga nggak giring, nggak dengki dari tasbih. Asal kata sabah menjauh kalau terjemah itu. Sabah itu menjauh mana? Emang maha suci. Asal kata sabah menjauh, artinya menjauhkan pikiran yang lain dalam hati. Allah itu nggak boleh salah. Makanya semua alam ini bisa biru. Lalu nggak bisa lagi semua alam. Angkat badan capek.
Nah itu dipahami, jadi kalau tasbih subhanallah pelan-pelan. Nanti kalau alhamdulillah kan bersyukurnya. Setelah kita jauh dari sifat sudzon, bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Allah memberikan kita kekuatan. Terus mengucapkan Allah, Allah Akbar, berarti yang kita besarkan itu Allah. Orang yang kalau takdirnya benar sombongnya hilang. Dia ngakui Allah yang maha besar, tadinya sombong. Nah kalau jika nggak pakai ilmu hanya begitu, itu apa? Itu saya bilang zikir ya latif tapi jutek, galak, keras, nggak nyambung sama zikirnya. Maksudnya menjadi kelemahan. Nah hakikat zikir itu tadi kita mengalahkan agar si orang ini tidak sampai masuk di posisi membisikkan hal. Memutuslah serangannya sampai jangan sampai numpang Allah. Ini pada zikirnya di dunia sama. Ya bukannya sama, tapi ini malah. Sunnah pada sholat, sehingga sampai ada bahasa ini orang yang pada sholat video sholat itu berzikir itu sekalipun dosanya sebuah di lautan yang ya cuma kan yang seperti apa ya makanya zikir itu bukan jadi kuantitas ya. Jadi dari kualitas zikirnya seperti apa. Kalau cuma ritual itu capek bisa siapa. Saya pernah juga mau WhatsApp 3.000, tapi saya kasih nih, zikirnya saya seperti ini. 33 tebak nangis. Ya kalau cuma ngomong asal tiap malam enggak kuat. Coba sambil nuangsa kesalahan dulu waktu masa muda kita lalai kita Allah, terus sama orang tua sering lawan. Itu 33 udah gak nahan ya. Itu namanya istighfar sambil tawakkal. Bukan jumlah berapa banyak yang bisa dipikirkan, tapi berapa efektif ketika kita berzikir. Jadi kualitasnya, ya syukur-syukur banyak berkualitas. Kalau lama dulu bikin jikan banyak karena kitanya terlalu tumpul, jadi nggak mau dapat jadi ibaratnya ditumpul dulu. Coba di tafsiran Wasamen Watori. An-najmu sakit. Terkadang zikir itu harus seperti kita memukul itu paku. Biar tembus kemana tuh? Itu dulu Ramadan tahun kapan saya bahas tentang itu. Sampai keluar cahaya an-najmu sakit itu kayak percikan bintang. Karena kerasnya hati kita dipanggung dengan zikir. Maksudnya biar hatinya lembut. Kayak mikirnya itu kayak ke daun talas nggak mau karena kalau zikir itu bukan di sini, zikir itu di sini. Kalau terlalu cepat bisa cuma di sini, itu nanti halusinasi. Nanti kok kesurupan kan aneh. Berarti di luar kesadaran. Orang zikir mesti tambah sadar karena kolbunya tercerahkan. Sudurinas gitu. Sudur itu kan sadar bahasa Indonesia. Cuma fi apa yang di dalam bukan dadanya. Makanya kolbu. Betapa hebatnya ajaran agama. Naik level lah ngomongnya. Sampai buka tafsir Al-Falaq Anas tadi awalnya apa itu?
Kesurupan itu. Dari kesurupan. Suruh Ini kan gunanya kita muzakar. Iya, zakar. Kalau hubungannya sebentar, tapi yang seperti ini kan nikmat. Ya, jadi kita tahu ya solusinya. Maka memang semua kelebihannya di kolbu kita, olah kolbu. Gimana banyak dan sedikitnya tergantung dari kita. Makanya kalau ada pinjam kita suruh. Maka memandang dunia dia beda luar biasa solusinya. Wah, udah tinggi urusannya ya. Biasa aja. Itu kehendak Allah. Kalau kehendak Allah udah ada apa-apa ya. Itu sih ya. Kayak aku. Memang kadang dalam bahasa ngaji pun kalau nggak dipaksakan nggak akan bisa. Ntar aja kalau udah tua itu bahasa orang tak pernah ngaji, nggak bisa kalau tua ngaji. Ntar aja kalau udah tua aja juga agak. Dari sekarang sih paksain, dia lemah, capek, wah malah kuat tuh bangun. Kayak sholat subuh lah. Kalau dia nggak biasa sholat subuh nggak bisa, ntar aja udah tua sholat subuh nggak bisa satu waktunya. Aduh, kok keinginan pokoknya subuh di masjid. Nah, kalau udah biasa di rumah, nggak bakal ke masjid. Aku di rumah aja. Nggak ada keinginan ke masjid. Karena biasa. Kebiasaan. Jadi apapun udah biasa. Bisa karena biasa. Kayak ngaji lah saya bilang. Ngaji kalau nggak biasa, apalan deh. Dihafal, diulang-ulang. Karena biasa diulang-ulang. Jadi ngerti coba kayak nggak dihafal. Karena nggak biasa, ya apa? Kalau biasa kita masa apa Luqman, terus Kahfi, Yasin. Kadang kalau orang baca walaupun kita nggak apa, tapi orang baca kita ngikut bisa. Begitu tuh kok apa posisinya? Begitu. Apa iya. Cuman yang kadang yang kurang jadi imam itu panjang pendeknya itu kadang. Kalau hafal ya, wah ini posisinya mat apa ini? Nah itu yang kadang-kadang yang belum itu. Ini Mat Sani apa Mat apa? Iya. Nah, itu. Atau Ini maksud apa ini gitu? Kadang di situ ente. Kayak ini aja Pak, menanyakan kun fayakun ini banyak yang tahu. Kalau Allah benar pasti akan terjadi. Gitu. Iya. Nah kun itu jadilah. Fayakun itu Paknya Pak proses, ada prosesnya. Baru yakun terjadi. Maka Allah tidak menilai hasilnya, tapi proses yang kita jalani. Allah juga menciptakan alam ini satu ayam. Kun fayakun Allah nggak langsung kayak bim sahabim juga. Allah ngajarin, ya Allah kuasa melakukan itu, tapi Allah ngajarin kita menciptakan alam aja 6 ayam, bukan 6 hari. 6 masa itu hitungannya lama, ratusan tahun. Untuk menciptakan bumi ini ada ledukan dulu, ada dan segala macam dulu. Jadi kadang-kadang pun fayakun kalau juga gue jadi, tapi malah cari proses yang nggak bisa. Paknya itu Pak proses tafsirannya. Apabila Allah berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, kun jadi fayakun ada prosesnya baru terjadi. Ya kayak kita mau kopi lah, ke warung dulu beli masak air, mancing dulu baru makan ikan. Kita ini ada proses nggak? Ini ada proses ya? Kita hidup di alam dunia ini tidak dalam proses. Iya. Semua syariat itu harus lapar semangat, sakit yang minum obat. Baru terjadi kun fayakun, ya prosesnya nggak dijalani. Kadang kan pakai nggak sabar pakai. Dia wiridin pengen manjur kun fayakun jadi. Tapi males yang nanti bahasanya gini Pak Doni. Kalau benar kan bisa aja ya itu selesai bahasa dan ya Allah saja mencontohkan bikin alam ini sampai 6 masa satu ayat kan. Iya. Sampai 4 hari ini menciptakan bumi, menciptakan sampai ada revolusi itu terakhir. Kami cuma menciptakan langit itu maksudnya. Prosesnya pun nggak kayak Tuhan kita kemarin bisa miliaran tahun baru terjadi bumi. Diri manusia aja dari proses, mulai dari sperma masuk terus proses selanjutnya. Kalau emang kalau misalnya pun jadi manusia lagi kan bisa aja. Allah ngajarin kita hidup di dunia ini kan proses. Dan hebatnya dinilai oleh Allah proses yang kita jalani. Yang ngaji aja urusan pintar bukan urusan kerja aja urusan kaya urusan. Tugas kita menjalani proses. Makanya ada hukum asbabiyah, hukum sebab akibat. Nabi Musa kenapa harus disuruh mentung batu? Kalau Allah mau belah aja. Tapi tetap harus diperintahkan Allah. Musa ibu biasa kalah jangan suruh dipukul. Itu kan sadar.
takdir itu semangat kerjanya tinggi mestinya, karena ada hormon yang dengan zikir itu membuat semangat orang kuat. Makanya sahabat itu jiwanya kuat karena zikirnya jadi semangat. Terus tidak masalah letih karena kekuatan zikir tadi. Yang disebut gini, la haula wala quwata. Haulu itu kekuatan, daya kalau di bahasa terjemahnya. Kekuatan yang dihasilkan dari makanan ini buat fisik terbatas. Kekuatan itu pakai ta'mur buto. Berarti kekuatan yang dihasilkan bukan dari makanan ini. Kekuatan spiritual itu dari amal soleh, dari zikir, baca Quran. Nah orang-orang dulu kuahnya lebih kuat Pak, kekuatan spiritualnya, makanya sedikit tapi lihat tenaganya. Rasulullah 15 kilo tuh pedangnya, makanya kan lebih sedikit loh, nggak kayak kita sedikit-sedikit makan. Tapi tenaganya luar biasa, rohaninya lebih dikasih makan. Kalau kita kan Kecil. Untung saya benar cuma XXL. Kecil. Nggak bisa. SL. Kalau ini udah mau XL kemarin itu kita pakai udah XL. Apa itu? Iya. SL. Iya kecil itu sama juga. Ayat muat. Muat ya siap. Bukti dulu kecil. Baik, udah semangat untuk SL iya. SL. sama dengan bahasa takdir. Takdir itu gabungan kodok dan qadar. Berarti kodok bukan imannya kodok. Makanya kalau kita bin Najib Mubina Al-Habib Allah bin Adam yang kecil lagi. Kalau nggak ngerti banget jangan bicara masalah takdir, bahaya. Kita udah sebagai peribahasa itu sehari-hari ya. Sebagai kita nggak ngerti artinya, main udah takdir. Udah takdir. Kita nggak tahu tuh artinya Bener. asal mau. Jadi kodo kan di edunuan rukun iman percaya dan kodo dan kodornya Allah ini. Iya. Kodo itu apa? Kapan? Kadar itu apa? Ukuran. Jadi kodo itu gelas, itu kodo namanya. Kadar ya ukurannya. Kalau emang kita rezekinya segelas nggak bahasa ember, Allah sudah mencipta, sudah membuat sama. Sudah ada ukuran. Nah di Indonesia kan kayak jadi kadar tuh. Mas kadarnya berapa kadar? Iya. 24. Ada 24, ada 23. Nah, pakai cara tahu kita kadarnya gelas apa ember apa bukan pakai? Nah iya misalkan kalau kita hitung-hitung masalah dunia kan kerjakan semalam tuh hitung umur aja Mbak. Kalau Umur aja udah, oh iya itu ya. ya udah 47, 56 Iya, oh, ya itu berarti emang, bagiannya nah, Allah. kita belum kaya emang gak ada takdir Iya. kaya semuanya. 10 tahun. Iya udah nyari ya. Udah Ya. bersyukurnya aja. Dan hitungan tubuh manusia itu angka 7 kelipatannya kalau sama coba. Manusia sempurna itu 7 bulan kan dalam kandungan. 7. Nanti tambah 7 lagi 14. Karena 7 tahun kita lahir. Dan anak. Tambah 7 14 langsung SD ya. Tambah 7 21. Ya lulus SMA lah. 28 itu mestinya udah sukses kalau emang mau sukses Pak. Rasulullah 25 udah sukses dunianya. Nah 28 itu udah sukses kalau emang tambah 7, 35 udah punya keluarga tuh karena sudah mapan ekonominya dia keluarga. 28 udah nikah, udah mapan. 35 udah punya anak, udah senang-senang hidup tuh. Nah 42 udah tanggal lebih tenang. Udah seimbang antara dunia sama akhirat. Gitu kan. Yang sampai bilang umur 40 tahun nggak balik Ya, apa? susah. Bikin ibadah berarti kan ya. Alam Iya. Langka. kalau 40 tahun belum ibadah. Masuk berapa masuk? Udah berapa? 5 kilo. Hah? 5 kilo. Udah. 2 tahun lagi pensiun. 5 kilo. Gitu. Berarti kalau udah pensiun dunia emang disuruh ke akhirat ya. Baru 53, saya udah dari Nggak terasa kan. Nggak kerasa. Saya kalau kecondet tuh udah pada Banyak nggak ada. kali ya sama Sama-sama udah pada nggak ada. Iya, udah nggak ada, Pak. Baru nggak ada. Udah nggak ada. Ya, banyak yang nggak ada teman-teman saya. 53 udah nggak ada.
Iya, yang Masalah- nomor kan urusan Allah. Iya. Itu nggak ada udah meninggal. Kalau di enak aja itu, Pak, yang meninggal nih. Informasi tetap ada. Yang meninggal nih. Seangkatan besok udah banyak pulang. Ya Allah. Ya, berarti besok senang terus jadinya tuh malaikat tuh ada tarik awet nih. Gitu. Jadi kalau informasi dicoret, kalau teman-teman pasti Ada ya? ke saya. Pak, dia meninggal nih, dia meninggal. Kan begini, tadi di masih dulu sampaikan coba. Di sini juga pernah kita kaji. Ketika kita baca Robbana Atina di dunia hasanah, hasanah di dunia gambaran kita. Pikiran kita. Pasti kan urusan materi nih. Hasanah di dunia itu punya rumah, punya mobil, punya motor. Padahal hasanah di dunia itu adalah hidayah, ilmu dan hidayah. Coba di kitabnya Imam Ghazali. Jadi ketika kita doa hasanah di dunia berarti mohon agar mendapatkan ilmu. Makanya kita bisa duduk mengajar itu luar biasa, itu dapat hasanah di dunia itu. Dan dapat hidayah. Nah hasanah fil akhirah ketenangan batin. Ini mah nanti akhirat di sono, batinnya di sini nggak diurus. Jadi orang yang dapat hidayah, dia dapat ilmu, punya ilmu, anugerah yang luar biasa. Itu hasanah di dunia. Nah, akhirnya melahirkan hasanah fil akhirah. Mana akhirat itu 8 maknanya tafsiran. Di antaranya masa depan. Ya hari besok, bulan besok itu masa depan kita. Makanya di dunia itu perlu diperhitung itu hasil bulan itu. Oh berarti nanti usia segini saya harusnya udah segini, begini. Nanti mana dihisab di sana? Hisab diri. Akhirnya ada muhasabah. Jadi muhasabah itu introspeksi diri, evaluasi diri. Oh saya udah sekian, masa sih belum belajar yang mana udah asar kan. Jadi masjid itu ngasihnya kirimin yang meninggal di Pilar Mutiara. Tetap saya bilang ini ya tahun ini yang meninggal ini. Tahun besok siapa yang meninggal? Kemarin posisi yang meninggal RT 3 semua. Gang. Ini kemarin dia. Ternyata malaikat maut lagi di RT 3 nih. Jadi data namanya dicontohin ini. Iya, ini posisinya. Karena Maya kalau lagi dibahas itu harusnya ya kan makin kemarin itu kan kita gak ke rumah dia itu dari 97 berarti kan memang sudah pada tua usia dari 50 berarti kan generasinya anak mudanya ini pada kabur sudah kan kondisi ekonomi sudah pada lemah karena begitu harusnya ada subsidi harusnya ada ini kan pembahasan yang harus dibahas di lingkungan gimana nih sebenarnya iuran tiap pagi bayar ini bayar tuh nggak? Nah, kalau nggak ada ini agak susah. Ini susah kalau bahas begitu. Wah pada miring semua. Nanti ada kayak gitu posisinya. Padahal itu yang mau kita. Iya museum. Untuk bangun ini kemarin Pak kita harus bangun. Kalau dulu kita bisa sekarang kalau kita hitung dalam satu RT 3 lah, itu yang sudah kerja itu, yang masih kerja itu paling 10 orang. Yang lain itu nggak kerja. Udah bisnis atau apa ya penghasilannya udah ini. Yang ini hampir semua semua. Jadi untuk bahas itu ada ketakutan tetap kita. Walaupun kita sebagai pengurus ataupun bagaimana, kita sampaikan saja. Nah, akhirnya seperti itu. Saya kalau bisa produktif. Jadi kadang pengurus itu bingung itu melangkahnya gimana ya usia begini. Banyakkan omongan yang tidak baiknya, dengan baiknya. Terakhir safari ke Wangkal kapan pakai? Hajatan kondak. Hah? Kondangan ya? Kalau kita ini Saya udah bilang keras dia, ke Bang Nur itu saya tanya, Bang Nur gimana harus? Anu pagi Bang Nur ngomong keras di, kenapa nggak bilang sini? Di sampingnya kan security, iya sih. yang untuk menambah ekonomi dia jualan es. Jadi waktu studio langsung begitu lagi ngejar-ngejar sinyal dulu lah katanya. Dia bilang ya udah kita aja nggak bisa maksa kalau gitu. Karena kita nggak tahu kebutuhan. Nah terus anak-anak udah di situ, ada yang kerja, ada yang udah pindah kalau di situ istrinya yang kawin kemana gitu, jadi nggak di situ. Jadi Kalau dulu pas di komando sama Bang Nur ini ya. masih ikut karena emang mau tariknya Bang Nur. Oh iya, makasih ya. Hah? Udah satu. Balikin. Siap lah.
tadinya mah kita mau sono cuma Bang Nurnya kadang-kadang nggak dijaga langsung ke tempat jualan nggak sono. Terus yang itu di Kerawang kan nih rumahnya. Kopi. Makanya dia kalau ngajak sini dari Kerawang baru kesini nanti pulang. Maksudnya saya supaya kita mau dari sedikit mau Nah dia jadi dia nggak kesini karena yang di Bangkalan sana pada gitu. Nah dia kan ya masih sendiri mungkin nggak nyaman gitu. yes. Tapi kalau Bang Nurnya aktif memang nggak akan. Ya cuma saya bilang kalau kayak gitu kita nggak bisa. Iya ini nih. Salam. Jadi nggak bisa memaksa berarti emang lagi ngurusin urusan perut gitu kan bisa. Ya kan asli pernah jadi namuan sering jualan kasih. Ya bilangnya gitu lagi ini perbaiki Perbaikan itu. Jodohin aja sebuah Oke, saya izin Izin apa pamit nih? izin pulang dulu. Mana Mas Dun? orang makanan masih Pulang. Besok kan? iya lagi Iya, iya. Jalan mobilnya, jalan-jalan kita nungguin Mas Dwi takut kemarin kan nggak ada Ya. Besok aja katanya aja. Ke rumah. capek Enggak. Pondok. Sama. ya ada Masih dekat sih yang sini saya kayaknya sekarang yang memahami agama itu Kira mana? cari ini Itu kayak gua kita paham sebenarnya semakin si Bogor sih. dunia gitu tapi kita nggak terjebak kita itu tanya terjebak Kan termasuk awak ya di Minhajul Abidin ada penghalang, ada penghambat gitu. kalau kita yang megangnya siapa dulu mas saya bilang ya udah kamu kita belajar sholat dulu aja baru Allah kasih dunia aman kalau belum sholat dikasih dunia jadi salah mulu ntar jadi penghambat malah punya mobil 3 belum pulang-pulang pikiran mau ngaji nggak belum pulang Macet jalan. jadi menghalangi itu buat turun ke itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalau banyak di Saudi ini ada buat nambah-nambah. ada berapa separuh kan Yang di pondok berapa orang? Satu. Dua. Sama pondok. Kan sudah satu. Iya. Cewek-cewek apa cowok? Ini yang di situ logonya udah agak dibedain sama kayak sarung banget. Tuh. ada sih punya